Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Saramadaya, saya dari Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahasa Indonesia dan sejarahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipakai dari zaman dahulu sebagai bahasa perdagangan atau perhubungan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara saja yang memakai bahasa tersebut, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakannya. Melayu sendiri sudah dipakai dari abad ke-7. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peristiwa. Pada bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada hari itu juga bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dikatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu juga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Lambang kebanggaan nasional ini adalah bahasa Indonesia yang memancarkan nilai-nilai budaya sosial terhadap seluruh bahasa Indonesia. Yang kedua, alat identitas nasional. Yang dimaksud dengan identitas kita untuk memperkenalkan kita ke negara luar bahwa kita ini bangsa Indonesia. Tiga, ada alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Maksudnya, bahasa Indonesia itu mempermudah kita untuk berkomunikasi kepada warga yang berbeda daerah. Nah, setiap bahasa daerah itu berbeda-beda. Yang terakhir adalah alat penyatuan berbagai suku bangsa. Maksudnya bahasa Indonesia itu mempermudah kita bersatu dengan suku bangsa. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional yang berada di atas bahasa-bahasa daerah. Dan bahasa nasional sendiri ini bisa mempermudah kita untuk menjalani administrasi negara dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak bahasa gaul di bahasa Indonesia. Bahasa gaul itu terdiri dari 5. Yang pertama ada televisi. Televisi ini biasanya menyajikan atau menampilkan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa alay. Kemudian yang nomor 2 itu di mana media atau tempat mereka mengekspresikan bahasa tersebut dan kemudian memperlihatkannya ke dunia luar. Lalu 3, ini di lingkungan. Menurut saya di lingkungan tersebut lebih parah karena biasanya orang-orang tersebut yang melihat di media sosial itu ajarinya lalu membiasakan bahasa gaul itu menjadi bahasa sehari-hari. 4, keluarga. Maksudnya dari keluarganya sendiri yang kurangnya mendidik anaknya, terus anaknya tersebut kurangnya pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Akhir, teman-teman, maksudnya pada zaman sekarang remaja-remaja itu lebih senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik karena bahasa gaul itu lebih mudah diucapkan dengan teman-teman sebaya. Terakhir yang saya akan bahas adalah manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Manfaatnya adalah agar kita lebih mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan. Saya Tari Saramadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.